Oke, kembali lagi bersama saya Alvan Ishaki di channel Alvan Official. Kali ini akan berbeda di Kali ini kita akan membawakan video yang agak berbeda, yaitu tentang tutorial HTML untuk pemula. Jadi gimana kita bisa menampilkan paragraf, kata, kemudian gambar, gimana cara kita membuat tabel di halaman web. Yang pertama kita perlu yang namanya web server. Namanya XAMPP karena saya pakai Windows. Kemudian kita nyalakan di bagian Apache, kemudian juga MySQL. Kemudian kita minimize, kemudian kita menggunakan text editor Sublime. Oke. Kemudian kita juga membutuhkan browser. Oke. Kita mulai dulu. Kita membuat file. Gini, new file gitu kan. Oke ya. Udah bisa. Kemudian kita save dulu. Save. Kemudian kita cari DC XAMPP, kemudian htdoc, kemudian kita buat new folder. Kita ujian. Kita kasih nama file ujian, kemudian open, kemudian open lagi, kemudian kita kasih nama index.php. Maaf, php. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah berganti namanya menjadi index, menandakan bahwasanya file ini sudah disimpan di C, local disk C, XAMPP, kemudian htdocs, kemudian juga di ujian. Di sini kita sudah punya file index gitu. Kemudian kita masuk lagi ke text editor. Kemudian seperti biasa ya, pasti ketika kita mau membuat halaman web itu ada struktur dasar. Untuk kali ini struktur dasarnya kita yang seperti ini ya. Kemudian saya perkenalkan dulu. Ini text editornya Sublime namanya. Kemudian ketika kita sudah nulis di sini, maka ini lingkaran, bukan X ya. Menandakan bahwasanya yang sudah kita ketik di sini belum tersimpan ke file kita. Kemudian gimana cara nyimpannya? Boleh file, kemudian save, ataupun ctrl plus S. Kemudian di sini juga ada minimap. Ini berguna nanti ketika codingan kita sudah panjang, sudah banyak. Ini mempermudah kita untuk menggeser. Seperti itu. Kemudian kita di sini kita kasih nama smkst. Beranda. Nah, ketika saya udah mulai menulis lagi, di sini bagian ini kembali bulat lagi karena belum saya save. Kemudian saya ctrl plus S, kemudian udah ganti X ya. Oke, sekarang gimana cara kita bisa melihat di halaman browser? Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian pertama adalah localhost, kemudian slash nama folder ini, folder kita ini ujian, berarti ujian slash, kemudian di dalam ujian ini ada apa? Ada
index. Nah, kemudian kita di sini kita lanjutkan index.php. Kemudian kita enter. Kok masih kosong? Ya, yang sudah berubah sini, di sini di bagian ini. Sudah SMKST, sudah kelihatan sama dengan ini. Nah, di bagian ini sudah sama. Kemudian gimana caranya kita buat header? Kita buat headernya di sini ya. Kita coba kita cek, udah bisa ditampilkan atau belum? Oke, di sini udah bisa. Jadi kita udah berhasil bisa menampilkan tulisan yang di sini ke sini. Kemudian sekarang kita mulai buat yang namanya div. Kemudian di sini ada H. Untuk header kita pakai H3 ya aja ya. Kemudian tab. Kemudian kita nama kemudian kita save. Kemudian di sini kita reload, sudah muncul ya. Kemudian di bawah sini kita kasih div lagi. Kemudian kita pengen buat paragraf di sini. Kemudian kita gunakan tag P. Kemudian kita buat kalimat. Kalimat ketika kita belum punya kalimat atau belum punya paragraf yang akan dimasukkan, maka ketika kita ngarang seperti ini kan hasilnya jelek ya. Sublime sudah menyediakan kita dan membantu kita dengan cara menggunakan kata lorem. Setelah lorem kemudian kita tab. Nah, otomatis kita sudah dibuatkan paragraf oleh Sublime. Seperti itu. Kemudian kita save. Kemudian kita refresh. Oke, ini kita udah masuk ke sini ya. Oke, kemudian setelah itu kita ke bawah sini, kemudian kita div lagi. Saya pengen memasukkan gambar di sini. Tag gambar apa? Ada yang tahu? Yang tahu silahkan komen di bawah. Nah, oke, benar sekali. Kita pakai img. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nama filenya img. Nama st aja. st.png. Kita save. Taruh di sini. Nih. Kenapa kok ini belum baru gambar kayak gini, belum berupa gambar yang beneran? Karena kita belum memasukkan gambar ke dalam file yang sama dengan file index kita. Kemudian caranya kita cari file dulu berbentuk gambar. Contoh ini kita copy, kemudian kita masuk ke C, XAMPP, htdoc, kemudian ujian, mana ujian? Oh, ini. Kemudian kita pastekan di sini. Kontrol paste. Nah, ST sudah di sini. Kemudian kita kembali ke text editornya lagi. Kemudian kita save. Kemudian kita ke web browser lagi. Nah, otomatis di sini sudah tampil. Nah, ketika di sini sekarang sudah mau, ini menurut saya pengennya ini lebih kecil gambarnya. Kemudian cara untuk memperkecilkannya, sebelum kita menggunakan CSS ataupun yang lain, kita bisa menggunakan yang ini dulu.
Wide saya pengennya 150. Kemudian saya juga pengen height-nya sama. Height-nya saya juga pengen 150. Kemudian udah selesai, saya Ctrl Save. Kemudian saya reload. Kemudian mengajar. Gitu ya. Apa sih dari tadi kok ada div-divnya sih? Oh, pasti ada timbul pertanyaan seperti itu. Div-divnya ini berguna membantu kita untuk membedakan antara mana ini nanti header, mana nanti paragraf isi, nanti gambar, dan lain-lain. Dan juga selain itu juga nanti bisa digunakan ketika sudah masuk ke framework. Biasanya pakai Bootstrap itu nanti div ini sangat berguna karena nanti ada namanya kelas, kemudian kontainer, dan lain-lain. Tapi kita belum ke sini karena kita masih di program dasarnya. Kemudian teks header sudah, paragraf kita sudah, gambar kita juga sudah. Sekarang saya ingin masukkan namanya tabel. Oke, tabel. Kemudian pertama biasa div, kita kasih div dulu. Kemudian tabel. Setelah tabel, kemudian saya ketebalan garisnya mau berapa? Berarti border 1. Itu. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian tag tr. Kemudian td. Baru sini saya kasih nomor. Td lagi, nama. Kemudian td lagi, alamat. Save. Kita udah buat ini ya, udah. Ini jadinya seperti apa sih, Pak? Sebentar, yuk kita lihat di sini. Kita jadi seperti ini. Oke ya. Sudah jadi berarti tabel kita ya. Kemudian gimana Pak cara ngisinya di bawahnya? Oh ini. Tinggal di copy di sini, kemudian di paste. Kemudian kita tinggal kasih nomor 1. Alvan. Kemudian di sini ada namanya, kita kasih nama. Oh maaf, di sini nomor ya. Kemudian alamatnya. Kemudian kita save. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kita sudah bisa tampil di sini. Oke ya. Sampai sini dipahami ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini kita baru dasar banget. Dasar. Makanya halaman yang kita tampilkan nanti masih sangat jelek. Kemudian nanti kita bisa padukan ini dengan Bootstrap. Nanti contoh yang dari Bootstrap itu seperti ini.
Nah, ini yang sudah dipadukan dengan Bootstrap. Kita bisa nanti milih navbarnya gimana dan terserah gitu. Tapi kita harus tahu dulu dasar-dasar dari web yang harus kita pahami, tag-tagnya itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya akhiri. Bye-bye.